sudah bersih atau belum? Coba dicek kembali. Sudah? Alhamdulillah, berarti masalah piketnya sudah sangat oke di kelas ini. Berarti kalian itu bertanggung jawab untuk membersihkan kelas, yaitu tanggung jawab kita tentang kebersihan di dalam kelas, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Silakan Firza memimpin doa. Doa selesai, kemudian kira-kira siapa yang tidak hadir? 3, Mia 1 ya. Siapa yang tidak hadir? Dari suara. Baik, Adi Nakira. Alisa. April. Hasan Basri. Ayu Mawami. Nura. Ervan. Tinza. Habib. Intan. Jamalia. Liwaul. Malikun. Mira. Muhammad Ilham. Izin kemana dia? Anova Mariza, Rahmat Saputra, Liza Rizki, Sylvia, Syarifah, Dina, Akingon, Firazi, Tengkuni, Inda, Yusmilda, Zulfika. Baik, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh, yang tidur lekas kembali ke sekolah, ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang enzim. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang namanya metabolisme. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang metabolisme, yaitu metabolisme terbagi jadi 2, ada anabolisme dan ada katabolisme. Kira-kira siapa yang tahu apa itu metabolisme? Oke, silakan Buni. Metabolisme merupakan aktivitas yang selalu terjadi pada setiap sel hidup dan bisa dikatakan proses makanan menjadi energi. Ya, jadi metabolisme bisa dikatakan sebagai proses tubuh yang mengubah makanan menjadi energi. Ada yang lain? Kira-kira ada yang lain? Tentang apa itu metabolisme? Sudah dipahami kira-kira apa itu metabolisme? Proses yang terjadi di dalam tubuh kita, saat kita mengkonsumsi makanan. Jadi ada nanti peran enzim yang bekerja saat metabolisme itu bekerja. Jadi ada terlibat enzim di dalamnya. Kemudian ada 2 metabolisme. Kira-kira apa saja yang 2 ini? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Anabolisme adalah penyusunan energi dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Sedangkan katabolisme adalah pemecahan untuk diubah menjadi energi lain yang diperlukan untuk menjalani aktivitas hidup. Oke. Jadi ada 2 metabolisme. Yang satu apa tadi? Anabolisme.
yaitu penyusunan dan perombakan. Nah, di situ saat terjadinya penyusunan dan perombakan ada peran si enzim. Ya, ada peran si enzim di sini. Apa sih peran si enzim? Kira-kira ada yang tahu apa itu enzim sebelum Ibu masuk lagi ke slide selanjutnya? Ada yang tahu apa itu enzim? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu enzim? Siapa? Oke. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel yang hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Ya, biokatalisator. Ya, sebagai protein yang berfungsi di dalam tubuh kita, ya. Jadi di sini yaitu enzim merupakan reaksi kimia metabolisme terjadi secara cepat. Semua reaksi tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya kerja enzim. Jadi setiap yang ada di dalam proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita itu semua terjadi dibantu oleh reaksi yang dinamakan oleh enzim, ya. Kemudian yang kedua, fungsi daripada enzim tersebut adalah meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Apa pemahaman di sini? Fungsi enzim tersebut. Jadi kalau tidak ada enzim, bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Nanti kan di dalam mulut ada enzim yang berperan di dalam mulut, kemudian di dalam usus ada enzim yang berperan di dalam usus, kemudian di dalam rektum ada enzim yang berperan. Ya Bu aja? Ya, di situ ada enzim yang berperan kecepatan nanti kita mengeluarkan feses kita, ya. Kemudian di dalam lambung kita setelah kita mengkonsumsi makanan supaya dicerna, dibusukkan, ya. Jadi proses peran enzim yang ada di dalam usus itu adalah mempercepat reaksi, ya, kecepatan reaksi, mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak merubah daripada reaksi tersebut, ya. Bukan berarti nanti dia merubah reaksi, tidak, ya. Kemudian yang kedua, bersifat spesifik, hanya dapat mengkatalisis atau satu jenis reaksi kimia. Jadi khusus, ya, tidak bekerja, artinya seperti kita bisa bekerja sambil nyuci, bisa masak sambil masak, bisa nyapu, ya kan, sambil ini enggak, dia satu. Jadi kalau misalnya enzim yang bertugas untuk mencerna makanan, itu tugasnya. Ada beberapa enzim yang terlibat di dalam proses metabolisme. Yang pertama, enzim intraseluler, yaitu di mana enzim yang terbentuk dan terdapat di dalam sel, di dalam sitoplasma atau nukleus. Jadi enzim ini terdapat di dalam sel, bagiannya di dalam sitoplasma, tetapi bekerja di luar sel. Contohnya beberapa enzim pencernaan yang seperti Ibu sampaikan tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat sebuah video. Gimana mekanisme kerja enzim? Yuk kita bahas. Ingat ya, kalau enzim itu adalah protein di dalam tubuh kita yang bertindak sebagai katalisator. Artinya, agen kimia yang tugasnya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Cara kerjanya cukup unik loh. Mereka hanya akan berikatan dengan molekul spesifik. Artinya, kalau bukan pasangannya, dia nggak mau. Dia banget kan? Nah, molekul spesifik ini dinamakan substrat atau reaktan. Kegiatan tersebut terjadi di daerah sisi aktif enzim. Saat substrat spesifik memasuki sisi aktif, enzim akan mengubah bentuknya sehingga sisi aktif dapat cocok dengan substrat tersebut. Lalu, substrat tersebut akan diikat dengan ikatan normal seperti ikatan hidrogen atau ikatan ion. Nah, poin pentingnya, cara kerja enzim itu yaitu dengan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi. Kemudian, substrat tersebut akan dikonversi menjadi oleh.
Saat reaksi sudah selesai, produknya akan rilis dan enzim pun kembali ke bentuk seruan dan siap untuk membantu reaksi kimia yang lainnya. Nah, jadi itulah contoh enzim yang terjadi pada tubuh kita. Tadi dari video tadi menjelaskan bahwa enzim itu adalah protein yang terlibat di dalam proses metabolisme. Nah, di sini ada kerja enzim. Nah, kerja enzim di sini yang pertama di sini bisa kita lihat adalah enzim tersusun atas protein globule, ya, sedikit, kemudian enzim protein, kemudian sebagian enzim berupa protein konjugasi, kemudian ada di sisi lain, ya, contohnya disolzim, ya, oke, gemuk, ya. Jadi antara suci dengan gemuk harus sesuai, ya. Jadi sesuai dia cocok, jadi ketika masuk dia langsung terkoneksi, ya. Kemudian ada satu lagi induksi fit, ya, gitu ya. Ya, induksi fit, jadi induksi itu merangsang. Jadi ketika fit itu apa? Hasilnya fit apa? Sehat, ya, jadi merangsangnya harus dirangsang dulu kemasukan sifat tadi, kemudian baru dia cocok dalam peningkatan DNA, ya. Ini ketika video itu jelas ya. Jadi ini dikatakan sebagai, bukan ini yang ini cocok nggak kembali. Ini belum. Kemudian dipaksa dulu, baru kemudian dicocokkan dengan substratnya, ya. Jadi yang menyesuaikan itu adalah enzimnya, bukan substratnya, ya. Ini induksi, ya, yang di atas tadi berarti ini salah, ya. Induksi yang di atas tadi adalah bentuk MP. Baik, kita masuk tahap selanjutnya. Mari kita bagikan kelompok. Silakan. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya yang ini kita akan melihat proses daripada kerja enzim dan sifat-sifat enzim. Kemudian di sini ada beberapa soal yang perlu didiskusikan, kemudian disampaikan ke baik, silakan baca materinya, kemudian jangan dijawab pertanyaan yang ada di dalam PPT ini, lalu dipresentasikan di depan kelasnya. Oke, silakan dikerjakan.
tampil. Baik, silakan disampaikan dan kemudian diharapkan kepada kelompok yang lain mendengarkan hasil daripada kerja kelompok 1. Silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh ibu tadi. Soal ke-1, perhatikan gambar berikut. Jelaskan apa itu intermittent fasting. Intermittent fasting merupakan pengaturan pola makan dengan cara berpuasa. Yang B, bagaimana cara melakukan intermittent fasting, yaitu menggunakan jeda waktu untuk bisa mengonsumsi makanan. C, mengapa intermittent fasting efektif untuk menurunkan berat badan? Karena umumnya dilakukan dalam waktu 16 jam berpuasa dan 8 jam untuk mengonsumsi makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Daging yang dibutuhkan dalam freezer tidak akan Demikian jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu, silakan tampil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh ibu. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. A. Jelaskan apa itu intermittent fasting. Adalah pengaturan pola makan dengan cara berpuasa. B. Bagaimana cara melakukan intermittent fasting? Adalah dengan cara berpuasa, yaitu menggunakan jeda waktu. C. Mengapa intermittent fasting efektif untuk menurunkan berat badan? Adalah karena intermittent fasting ialah berpuasa dan bisa menahan untuk tidak mengonsumsi makanan selama 16 jam. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini mengenai struktur enzim dengan jawaban yang paling benar. A. Enzim yang hanya terdiri dari protein dan komponen selain protein disebut koloenzim. B. Struktur enzim yang memiliki bagian sebagai tempat melekatnya sukrat disebut situs aktif enzim. C. Struktur enzim berupa senyawa FDA yang berikatan kuat dengan apoenzim disebut fosfatit. D. Contoh enzim yang hanya berkaitan dengan protein apoenzim. Selanjutnya akan dibacakan.
Soal nomor 3. Agar berfungsi dengan baik, enzim memerlukan komponen lain yang disebut kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein berupa ion atau glukosa. Pernyataan benar. B. Enzim hanya berikatan dengan bagi kerja enzim umumnya mendekati setengah nektar, sekitar 6/8. Selain berada di sel tersebut, kerja enzim akan terganggu, bahkan dapat denaturasi. Pernyataan salah. Jawaban selanjutnya akan dikatakan bagaimana. Soal nomor 4 adalah daging yang dibekukan dalam freezer tidak akan membusuk. Hal ini karena jawaban benar adalah enzim mikroorganisme pembusuk tidak mikroorganisme. 5. Bagaimanakah pendapat Anda tentang proses metabolisme dari jumlah kalori pada orang yang vegetarian dan orang yang non vegetarian? Vegetarian kalorinya lebih sedikit dibandingkan non vegetarian. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan. Oke, dari hasil presentasi tadi mungkin semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok masing-masing kelompok. Kemudian kita lihat kembali, yaitu di mana kerja enzim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah pH, yang kedua adalah suhu, kemudian apa lagi? Faktor, kemudian apa lagi? Ada lagi? Suhu dan tadi suhu, pH. Jadi suhu, apabila suhu semakin rendah, maka enzim itu akan susah untuk bekerja dan metabolisme tidak terjadi di dalam suhu yang terlalu dingin, ya. Tidak bisa terjadi pada suhu yang terlalu dingin. Baik, dari hasil presentasi yang kita paparkan tadi, siapa yang bisa mengambil suatu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Bapak. Jadi kesimpulan hari ini adalah metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia berlangsung dalam sel makhluk hidup. ATP merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan makhluk hidup. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim disusun oleh dua komponen, yaitu gugus protein atau enzim dan gugus non protein. Sifat-sifat enzim antara lain berupa protein sebagai katalisator, tidak menentukan arah reaksi, bekerjanya sangat spesifik, bekerja bola-balik dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu teori Love and Kay dan teori induksi Fitt. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat-zat pengikat atau aktivator, zat penghambat atau inhibitor. Oke, sekian tadi pemaparan kesimpulan yang disampaikan oleh kawan kita. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran ini, ya, tentang enzim, minggu depan kita akan mempelajari tentang katabolisme karbohidrat. Jadi cukup sekian masalah enzim yang kita paparkan hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita